Lu pasti pernah dengar ya istilah hutan itu paru-paru dunia. Tapi, tahu nggak? Hari ini paru-paru itu udah kayak batuk-batuk parah. Satu sisi kita teriak soal pentingnya hutan, di sisi lain kita sibuk nembangin dan bakar-bakar. Dan yang paling rame, muncul istilah baru. Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ini Satgas datang bawa mandat besar. Tapi siapa yang sebenarnya mereka tindak? Petani kecil atau perusahaan besar? Yuk kita bongkar bareng. Udah banyak video gua bahas tentang Satgas PKH ini. Lu bisa cari sendiri di channel gua. Tapi untuk video kali ini lebih menarik karena akan melengkapi informasi sebelumnya dan gua lebih menitik beratkan pada hutan itu sendiri. Biar lu paham, nggak cuma emosi doang. Makanya, lu harus subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi soal isu penting yang kita bahas dari sudut pandang beda. Hutan itu bukan cuma sekumpulan pohon tinggi, tapi sebuah ekosistem kehidupan. Menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, hutan itu adalah ekosistem, tempat hidup pohon, hewan, manusia, tanah, air, dan udara. Tapi versi masyarakat adat, hutan itu ibu, ruang hidup, tempat leluhur tinggal. Jadi, kalau hutan dihancurkan, bukan cuma pohon yang mati, tapi juga identitas budaya. Definisi lainnya, menurut FAO, hutan adalah kawasan dengan luas lebih dari setengah hektar, dengan tinggi pohon lebih dari 5 meter, dan tutupan tajuk lebih dari 10%, serta tidak digunakan untuk keperluan pertanian atau pemukiman. Menurut ekologis, hutan adalah sistem kompleks penyimpanan karbon dan pengaturan iklim. Sedangkan menurut adat, hutan adalah makhluk spiritual. Dulu manusia hidup dari hutan, berburu, meramu, tapi makin ke sini hutan jadi tambang uang. Zaman prasejarah, hutan sama dengan rumah. Semua dari hutan, makanan, obat, kayu, dan lain-lain. Sementara di era kolonial, Belanda ekspor jati, damar, rotan. Belanda juga mendirikan Boswezen pada tahun 1897. Era modern, hutan dibabat habis untuk sawit, tambang, jalan tol, food estate, dan lain-lain. Sekarang, kita panik karena hutan makin dikit, iklim makin kacau. Nggak semua hutan itu sama, bro. Indonesia punya banyak tipe hutan, tapi semuanya penting. Berdasarkan iklim, ada hutan hujan tropis seperti di Kalimantan dan Papua. Ada juga hutan musim seperti di Jawa Tengah. Ada hutan gugur, misalnya seperti di Eropa, Asia, dan Jepang. Ada hutan mangrove seperti di Sumatera Selatan dan Kalbar. Ada juga jenis hutan pegunungan seperti di Jayawijaya dan Gede Pangrango. Berdasarkan fungsi, hutan dibagi menjadi hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi pokok untuk menjaga kesejahteraan lingkungan, seperti mengatur air, mencegah banjir, serta menjaga kesuburan tanah. Hutan lindung ini berperan menjaga keanekaragaman hayati dan menyediakan sumber alam yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti Taman Nasional Gunung Leuser. Lalu ada hutan produksi. Ini adalah kawasan hutan yang ditetapkan dan dikelola untuk menghasilkan berbagai produk hutan, baik berupa kayu maupun non-kayu, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan ekonomi. Fungsi hutan produksi adalah untuk menghasilkan sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
sambil tentu saja tetap menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya seperti di Kaltim. Dan biasanya hutan produksi inilah yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, tentu saja dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan pemerintah. Selanjutnya ada hutan konservasi. Ini adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk tujuan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun hewan, serta tentu saja ekosistemnya. Fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekologis. Berbeda dengan hutan produksi yang difungsikan untuk pemanfaatan ekonomi. Contohnya seperti misalnya Taman Nasional Tesonilo yang sedang viral saat ini. Orang kadang mikir hutan cuman penting buat satwa. Padahal tanpa hutan kita juga megap-megap. Fungsi ekologi hutan itu untuk serap karbon, jaga air tanah, atur iklim mikro, juga habitat satwa liar. Fungsi ekonominya itu buat produksi kayu, rotan, madu, gaharu, dan lain-lain. Bisa juga untuk ekowisata dan juga pasar karbon dengan potensi miliaran dolar. Masalah kita bukan sekedar pembalakan liar, tapi sistemik. 5 juta hektar hilang dalam 20 tahun terakhir. Dan banyak yang berubah jadi kebun sawit. Ancaman hutan yang terjadi seperti pembukaan hutan besar-besaran, pembakaran lahan, perampasan tanah adat, satwa kehilangan habitat. Lalu muncullah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tujuannya bagus, tapi kerjanya bisa jadi masalah. Tujuan Satgas PKH adalah tertibkan kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan. Targetnya 3,3 juta hektar sawit ilegal. Tegakkan hukum, cabut, sita, proses hukum. Tapi banyak petani kecil yang kena getahnya. Mereka tanam sejak lama, bahkan sejak zaman Orde Baru, sertifikat dari desa tapi dianggap ilegal. Bahkan ada sertifikat dari BPN pun dibilang ilegal karena masuk kawasan hutan. Contohnya di Riau, ribuan hektar sawit rakyat dianggap ilegal. Di Kalbar, petani transmigrasi dituding perambah. Di Sumut, masyarakat adat disegel kebunnya. Petani bilang, kami bukan perambah, kami korban. Tapi Satgas bilang, kalian nggak punya izin. Jadi siapa yang salah? Memang ini dilema. Karena beda sudut pandang antara Satgas PKH dan petani. Misalnya dari segi legalitas, Satgas PKH menilai berdasarkan peta kehutanan, sementara Satgas petani berdasarkan sejarah dan adat. Tujuannya juga beda. Satgas PKH tujuannya rehabilitasi hutan, sementara petani bertujuan untuk penghidupan. Solusinya, Satgas PKH melakukan penertiban dan relokasi, sementara petani menginginkan pengakuan dan legalisasi. Nggak semua penertiban harus pakai kekerasan. Ada solusi yang bisa adil buat hutan dan buat petani. Misalnya, opsi solusi perhutanan sosial, yaitu legalisasi pengelolaan rakyat. Tora bagi lahan reforma agraria. Kemitraan konservasi, warga jaga hutan, tapi tetap bisa memanfaatkan. Hutan adat, pengakuan wilayah adat. Juga teknologi, bantu satelit, drone, aplikasi partisipatif. Sebelum lu mikir hutan itu cuma urusan aktivis, nih gua kasih fakta-fakta nendang. Indonesia itu hutan tropis ketiga terbesar dunia. 10% spesies tumbuhan dunia ada di sini. Orangutan itu cuma ada di Kalimantan dan Sumatera. Hutan Papua itu adalah paru-paru terakhir Asia Pasifik. 9.600 spesies tanaman hutan punya potensi obat. Jadi, kita harus berpihak kemana? Ke Satgas atau ke petani? Gini,
kita harus berpihak ke keadilan. Hutan harus dijaga, itu harga mati. Tapi jangan sampai yang dihukum cuman petani kecil, sementara konglomerat perambah malah dilindungi. Kalau lu setuju, share video ini. Karena suara rakyat kecil nggak akan kedengaran kalau kita diam. Dan jangan lupa, kalau hutan hilang, kita semua yang akan kehabisan nafas, bukan cuma orang hutan. Like dan subscribe, tulis komentar lo siapa yang lo anggap paling bertanggung jawab atas rusaknya hutan kita. Share video ini ke temen lo yang masih pikir hutan cuma urusan aktivis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.